Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan mempresentasikan tentang 3 dosa pendidikan, yaitu dengan tema perundungan. Inilah bentuk aksi nyata saya tentang kegiatan saya dalam platform Merdeka Belajar. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian perundungan. Secara umum, definisi perundungan adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan atau daring, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan. Berikut jenis perundungan. Yang pertama, perundungan fisik, yaitu bentuk gerakan fisik yang sehingga seorang itu tersakiti. Perundungan verbal, perundungan berupa perkataan. Perundungan sosial atau rasional, yaitu perundungan karena seksual seorang itu berbeda pada biasanya, seperti laki-laki yang feminim atau perempuan yang lebih suka kegiatan laki-laki sehingga suka dirundung. Yang keempat, perundungan daring atau cyberbullying, yaitu seorang yang suka membuat konten di sosial media tetapi malah dibully di bagian komentarnya sehingga membuat konten kreator itu menjadi down dan tidak ingin membuat konten lagi. Yang kelima, ejekan dan perpeloncoan. Inilah yang disebut dengan 3 dosa besar dunia pendidikan, yang dimana dulu dunia pendidikan pernah mengizinkan perpeloncoan di dunia pendidikan, sehingga sekarang tidak terlihat lagi perpeloncoan di masa orientasi baru, baik itu di dunia SMA maupun perguruan tinggi. Pihak yang terlibat dalam perundungan, yang pertama ada pelaku, yang kedua ada korban, yang ketiga ada penonton dan bystander, yang dimana penonton ini kalau cuma mendiamkan saja itu seperti seakan-akan mengizinkan atau membenarkan adanya perundungan di area tempat sekitar kita. Sebaliknya, kalau penonton dan bystander itu membela si korban, maka perundungan itu dapat dicegah. Kapan dan di mana saja perundungan dapat terjadi? Itu bisa terjadi di sekolah, ya, bisa di kantin atau di WC atau di tempat-tempat tersembunyi. Itu bisa saja terjadi perundungan, dan kapan saja. Kemudian di rumah, area keluarga, yang dimana si anak ini memiliki keluarga yang dimana terdapat keluarga yang agak keras sehingga anaknya sering dirundung. Atau di area publik, ya, seperti anak yang pergi ke sekolah, tiba-tiba di tengah perjalanan dia malah dicegat dan dirundung di tengah perjalanan. Ataupun di dunia maya atau sosial media, yang dimana si anak ini sering dirundung, entah itu di tengah grup, sehingga si anak itu menjadi merasa tidak enak untuk belajar dalam sekolah. Berikut adalah mitos dan fakta mengenai perundungan. Bapak Ibu, silakan dilihat baik-baik. Perundungan merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan anak atau peserta didik. Menurut Bapak Ibu, mitos atau fakta? 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah mitos. Karena perundungan tidak seharusnya diterima atau dilakukan oleh kalangan anak dan peserta didik. Yang kedua, mitos atau fakta? Perundungan membentuk karakter anak menjadi lebih kuat. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Mitos, karena anak yang sering dirundung itu malah membuat mentalnya menjadi down, atau dia malah jadi malas untuk bersosialisasi lagi. Kemudian yang ketiga, tidak ada manusia yang pantas untuk menerima perundungan. Mitos atau fakta?
3, 2, 1. Jawabannya adalah fakta, yang dimana manusia sebenarnya tidak ingin dirinya itu dirundung oleh orang lain. Bukan malah kita membentuk mata rantai perundungan yang tidak ada akhirnya. Nah, itulah saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon bisa membuat umpan balik daripada hasil presentasi yang saya buat kali ini. Selamat saya akhiri. Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.